Sekarang mari kita lanjutkan perkenalan kita dengan logika. Istilah logika berasal dari kata Yunani logos yang berarti kata, pemikiran, idea, argumen, catatan, alasan, atau prinsip. Bisa juga ilmu. Nah, logika adalah studi tentang penalaran atau studi tentang prinsip-prinsip dan kriteria, syarat-syarat inferensi atau penyimpulan, dan demonstrasi yang sahih atau valid. Logika berusaha membedakan penalaran yang baik dari penalaran yang buruk. Justru karena mengkaji penalaran, prinsip-prinsip, dan kriteria penyimpulan dan demonstrasi yang valid dari suatu argumen, maka logika membantu kita untuk dapat membedakan penalaran yang baik dari penalaran yang buruk. Filsuf Yunani, Aristoteles, filsuf agung, pakar logika dari zaman kuno yang masih sangat berpengaruh sampai sekarang, mendefinisikan logika sebagai penalaran yang baru dan perlu. Disebut baru karena logika memungkinkan kita untuk mempelajari apa yang tidak atau belum kita ketahui. Disebut perlu karena logika mengantar kita pada kesimpulan yang tidak terelakkan. Dan premis-premis harus tiba pada kesimpulan yang sejalan dengan premis-premis yang telah disediakan. Logika mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apakah penalaran yang benar itu? Penalaran macam apa yang bisa dikatakan sebagai penalaran yang benar? Apakah yang membedakan argumen yang baik dari argumen yang buruk? Apa syarat-syarat dari argumen yang baik? Dan mengapa suatu argumen dikatakan buruk? Syarat-syarat apa yang tidak dipenuhinya? Dan bagaimana kita dapat mendeteksi kekeliruan atau fallacy dalam penalaran. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam logika. Logika menyelidiki dan mengklasifikasikan atau menggolong-golongkan struktur pernyataan-pernyataan atau statement-statement dan argumen-argumen, baik melalui studi sistem-sistem inferensi formal atau logika formal, maupun melalui studi atas argumen-argumen dalam bahasa alami atau logika informal. Jadi, logika formal atau sistem-sistem inferensi formal dan logika informal atau argumen-argumen dalam bahasa alami ini menjadi objek kajian dan penyelidikan logika untuk menilai sahih atau valid tidaknya argumen-argumen yang ada atau yang dihidangkan disajikan kepada kita. Nah, sekarang mari kita coba lihat cakupan logika. Logika hanya membahas proposisi. Proposisi kalimat deklaratif yang digunakan untuk membuat pernyataan.
Deklaratif ini mengingatkan kita pada kalimat berita dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kalimat deklaratif itulah proposisi, atau lebih tepat kalimat deklaratif mengekspresikan atau membahasakan atau menyajikan proposisi. Tidak demikian hanya dengan kalimat tanya atau pertanyaan, kalimat perintah, atau kalimat yang mengungkapkan harapan atau keinginan. Salah satu ciri proposisi adalah bisa benar atau salah. Artinya bisa dinilai benar atau salah. Ini yang dibahas dalam cakupan logika. Nah, logika tidak membahas proses psikologis yang berkaitan dengan munculnya pemikiran. Tidak membahas juga emosi, imajinasi, dan sebagainya. Yang dibahas adalah proposisi kalimat deklaratif. Dan logika mencakup topik-topik seperti studi tentang kekeliruan atau fallacy. Demikian juga tentang paradoks. Dua hal yang sepertinya atau sepintas bertentangan, namun pada dasarnya tidak. Itu paradoks. Logika juga menganalisis penalaran dengan menggunakan probabilitas, dengan menggunakan argumen-argumen yang melibatkan hubungan sebab akibat atau kausalitas dan teori argumentasi. Jadi menarik sekali ya, logika meneliti tentang kekeliruan, paradoks, dan penalaran dalam sebuah bangunan argumentasi. Nah, setiap sistem yang logis, sebutlah bangunan argumentasi, wacana yang logis, memiliki tiga atau tiga sifat, yaitu konsisten, mantap, dan lengkap. Apa maksudnya? Pertama, bicara tentang konsistensi. Dalam satu argumen, tidak ada satupun teorema dalam sistem saling bertentangan. Dan suatu argumen yang valid tidak mengandung kontradiksi. Kemantapan, aturan pembuktian sistem tidak akan pernah memperbolehkan kesimpulan yang salah dari premis yang benar. Bangunan argumentasi tersusun dari proposisi-proposisi. Ada proposisi nanti yang berfungsi sebagai premis. Ada premis-premis di dalam argumentasi. Penyimpulannya tidak boleh menyimpang dari premis-premis tersebut. Yang ketiga adalah kelengkapan. Tidak ada kalimat yang benar dalam sistem yang tidak dapat dibuktikan dalam sistem. Jadi proposisi itu ada di dalam sistem. Penyimpulan didasarkan pada proposisi atau kalimat-kalimat imperatif tidak berasal dari sesuatu yang di luar sistem atau bangunan argumentasi itu. Penting berarti jangan sampai membuat kesimpulan nggak nyambung dalam bangunan argumentasi kita. Jangan sampai kesimpulan kita nggak nyambung dengan premis-premis yang sudah kita susun. Nah, logika ini diterapkan, ya, berguna sekali karena diterapkan dalam berbagai bidang, ilmu pengetahuan atau sains, linguistik, ilmu bahasa, pemecahan masalah sehari-hari.
Karena memang dalam semuanya itu kita melakukan analisis, kita menganalisis argumen, kita menjelaskan ide-ide, kita menghubungkan data yang satu dengan data yang lain. Butuh sekali alat yang bernama logika, dan alat itu kita pelajari menjadi cara berpikir, prinsip-prinsip pedalaman, hukum-hukum pedalaman. Inilah perkenalan kita yang kedua dengan logika.